Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi yang kita pelajari di minggu lalu yang dijelaskan oleh kelompok 3 dan 4 tentang lanjutan diferensial fungsi sederhana. Hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Di sini saya langsung ke contohnya. Dari beberapa fungsi kubik, fungsi parabolik, fungsi linear dan juga konstanta. Nah, di sini untuk contoh pertamanya, Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah 12X min 5. Ini adalah fungsi kubiknya. Fungsi kubiknya atau fungsi dengan pangkat tertinggi yaitu 3. Kemudian diturunkan atau biasa disebut dengan Y aksen atau dy per dx ya, sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Ini merupakan fungsi parabolik atau fungsi kuadratik sama. Kemudian diturunkan lagi atau Y double aksen sama dengan 2X min 8. Ini adalah fungsi linear. Kemudian diturunkan lagi Y triple aksen sama dengan 2. Nah, 2 di sini tanpa variabel yang mendampingi, maka ini adalah konstanta. Nah, kenapa saya kok langsung memberikan contoh ini? Nah, di sini sebenarnya untuk turunan masing-masing turunan ini ada hubungan atau kaitan dan fungsi masing-masing turunannya. Jadi turunan pertama dan turunan kedua itu saling berkaitan, gitu ya. Nah, kita lanjut untuk fungsi menaik dan fungsi menurun. Jadi di sini suatu fungsi itu dikatakan atau berada pada titik ekstrim jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Itu syarat mutlaknya. Kemudian ada uji tandanya. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka titik ekstrimnya adalah maksimum. Sebaliknya, jika turunan pertamanya itu kurang dari 0 untuk x kurang dari a dan turunan pertamanya itu lebih dari 0 untuk x lebih dari a, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Ini ketentuan pada fungsi menaik dan fungsi menurun. Kita langsung ke contoh. Tentukan apakah Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah 12X min 5 merupakan fungsi menaik atau menurun pada X sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Nah, di sini fungsi pertamanya yaitu Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah 12X min 5. Nah, di sini kita turunkan dulu. Turunan pertamanya ini menjadi X kuadrat dikurangi 8X plus 12. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Nah, tadi kan syarat fungsi menaik dan fungsi menurun ini berada pada titik ekstrim itu jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi kita bekerja hanya pada turunan pertamanya saja. Jadi kita masukkan nilai X. Jadi untuk X sama dengan 5, maka Y aksen sama dengan 5 kuadrat dikurangi 8 dikali 5 ditambah 12, maka ini sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 ini kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka Y atau fx nya itu menurun pada X sama dengan 5. Kemudian jika X sama dengan 7, maka Y aksen sama dengan 7 kuadrat min 8 dikali 7 ditambah 12, maka hasilnya adalah 5. Dan 5 ini lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka Y atau fx menaik.
menaik pada X sama dengan 7. Nah, pada titik ekstrim berapa fungsi ini pada titik berapa fungsi ini berada pada titik ekstrim. Di sini tadi kan turunan pertama sama dengan 0 ya. Jadi kita masukkan X kuadrat min 8X plus 12 ini sama dengan 0. Nah, jadi kita uraikan. Nah, kita uraikan menjadi X min 6 dikali X min 2. Ini sama seperti X sama dengan 6 dan juga X sama dengan 2. Jadi pada titik 6 dan juga 2 fungsi ini berada pada titik ekstrim seperti itu. Kita lanjut, titik ekstrim fungsi parabolik sama seperti fungsi menaik dan fungsi menurun. Untuk titik ekstrim fungsi parabolik, fungsi ini berada pada titik ekstrim jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, di sini ada syarat tambahannya. Jika turunan kedua atau Y double aksen itu kurang dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah dan titik ekstrimnya adalah maksimum. Sedangkan turunan keduanya atau Y double aksen jika lebih dari 0, maka bentuk parabolanya itu terbuka ke atas dan titik ekstrimnya adalah minimum. Ini adalah ketentuan pada titik ekstrim fungsi parabolik. Langsung ke contoh, suatu fungsi parabolik Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12, tentukan bentuk parabola dan titik ekstrimnya. Kita tulis dulu terlebih dahulu untuk fungsi pertamanya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Nah, di sini kita turunkan terlebih dahulu Y aksen menjadi 2X min 8. Kemudian kita turunkan lagi Y double aksen menjadi 2. Nah, 2 di sini ini lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas dengan titik ekstrimnya yaitu minimum. Seperti ketentuan yang sudah disebutkan di awal tadi. Oke. Ini saya sebutkan ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan juga ini persamaan ketiga. Oke. Sebelum kita membuat kurva dari fungsi parabolik ini, kita harus menentukan titik-titik koordinatnya. Nah, di sini untuk yang persamaan pertama terlebih dahulu. Pada persamaan pertama terlebih dahulu, kita cari dulu Y sama dengan 0, maka X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Kita uraikan, maka X min 6 dikali X min 2, maka ketemu X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Jadi nanti untuk titik keseimbangan untuk kurva parabolanya itu berada pada X sama dengan 6 dan juga X sama dengan 2. Nah, untuk titik maksimumnya yaitu Y aksen sama dengan 0, maka kita masukkan 2X min 8 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 8, X sama dengan 4. Nah, oke, pada X sama dengan 4 ini, maka kita masukkan ke persamaan yang pertama. Yaitu X kuadrat min 8X plus 12. Jadi kita masukkan X-nya. Jadi 4Y sama dengan 4 kuadrat min 8 dikali 4 plus 12. Maka Y kan ketemu negatif 4.
Jadi di sini untuk titik koordinat untuk parabolanya yaitu 4, min 4. Ini adalah titik ekstremnya. Ini adalah titik ekstremnya. Gitu ya. Oke. Kita langsung ke bentuk parabolanya. Oke. Karena ini tadi fungsi pertamanya ini berakhir atau untuk konstantanya ini adalah angka 12, maka kita menarik garis dari angka 12. Kemudian untuk nilai atau titik X nya 6 dan juga 2, jadi nanti akan melewati titik X 2 dan juga 6. Sedangkan untuk titik ekstremnya itu berada pada titik 4, negatif 4. Jadi misalkan ini negatif 4 di sini. Nah, misalkan di sini, maka kita akan menarik garis dari sini. Nah, jadi akan menarik garis dari angka 12 menuju 2 ke titik ekstrem lewati 6 atas. Ini untuk titik ini untuk fungsi paraboliknya, untuk fungsi pertamanya. Ini untuk y-nya ya. Ini untuk y. Kemudian untuk yang persamaan keduanya, y aksen sama dengan 2x min 8. Karena ini angka awalnya adalah angka terakhirnya adalah negatif 8, maka ini kita menarik dari angka negatif 8 melewati 4, karena tadi berada di ekstrem dengan x nya sama dengan 4, maka kita tarik garis ke atas. Nah, ini adalah y aksennya. Kemudian untuk konstantanya sama dengan 2 atau y pada y double aksen sama dengan 2, maka ditarik dari angka 2 ini, y nya 2. Nah, ini adalah y double aksen, gitu ya. Ini untuk titik ekstrem fungsi parabolik. Oke, kita lanjut. Titik ekstrem dan titik belok fungsi kubik sama seperti titik ekstrem fungsi parabolik. Di sini syaratnya untuk titik ekstremnya itu turunan pertama sama dengan 0. Jika y double aksen atau turunan keduanya kurang dari 0 pada turunan pertama sama dengan 0, maka titik ekstremnya adalah maksimum. Sedangkan jika turunan keduanya lebih dari 0 pada y aksen sama dengan 0, maka titik ekstremnya adalah minimum. Nah, fungsi kubik y sama dengan fx itu berada di titik belok pada y double aksen atau turunan kedua sama dengan 0. Ini adalah ketentuan untuk titik ekstrem dan titik belok fungsi kubik. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Suatu fungsi kubik sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 8x min 3. Tentukan titik ekstrem dan titik beloknya. Nah, di sini persamaannya kita tulis terlebih dahulu. Y sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 8x min 3. Kita turunkan untuk turunan pertamanya, yaitu x kuadrat min 6x plus 8. Kemudian kita turunkan lagi y double aksen menjadi 2x min 6. Kita turunkan lagi y triple aksen menjadi 2. Nah, ini kita bisa menyebutkan ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Sama seperti cara kita mencari titik-titik di fungsi parabolik tadi. Kita lihat dulu untuk
persamaan yang keduanya, persamaan yang kedua. Oke, kita lihat pada persamaan yang kedua. Di sini kita bisa mencari untuk nilai masing-masing x-nya, mencari x-nya terlebih dahulu. Jadi x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0, sama seperti yang di awal tadi ya, kita uraikan untuk mencari nilai x. Jadi di sini x min 2 dikali x min 4. Jadi ini ketemu x sama dengan 2 dan juga x sama dengan 4. Ini untuk masing-masing x. Nah, di sini masing-masing x ini kita dimasukkan pada persamaan pertama dan juga persamaan yang ketiga. Nah, di sini untuk x sama dengan 2, maka pada persamaan yang pertama y sama dengan sepertiga dikali 2 pangkat 3 ya, dikurangi 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 8 dikali 2 dikurangi 3 ya, maka ini akan ketemu 3,67. Kalian bisa menghitung sendiri ya. Kemudian jika kita masukkan pada persamaan yang ketiga atau y double aksen, maka ini 2 dikali 2 dikurangi 6, maka ini sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini kurang dari 0. Nah, itu ya. Jadi ini jadi karena kurang dari 2, maka ini titik koordinatnya ini berada di titik ekstrim maksimum. Nah, titik koordinatnya yaitu 2,3,67. Ini titik ekstrimnya. Untuk pada x sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan yang pertama, maka akan ketemu y sama dengan 2,33. Jika kita masukkan ke persamaan yang ketiga, maka y double aksen itu sama dengan 2 dikali 4 min 6, maka akan ketemu 2 di sini lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka ini titik ekstrimnya minimum dengan titik koordinatnya 4,2,33. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut pada persamaan yang ketiga. Oke, untuk persamaan yang ketiga tadi kan 2x min 6 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 6 dan x sama dengan 3. Nah, x ini kita masukkan ke persamaan 1 dan juga 2. Jadi x sama dengan 3 ini kita masukkan ke persamaan 1, maka akan ketemu y sama dengan 3. Nah, jika kita masukkan ke persamaan 2 atau y aksen, maka akan ketemu negatif 1.
Nah, di sini ini adalah titik beloknya ya, ini adalah titik beloknya, titik belok dengan titik koordinatnya 3,3. Ini titik koordinatnya. Jadi tadi ada titik koordinat titik ekstrem maksimum, minimum, dan juga titik belok. Oke. Nah, sebelum kita buat kurvanya, untuk cara lebih memasukkannya pada kurva untuk yang parabolik, caranya sama seperti yang di awal tadi, tinggal saya masukkan ya. Jadi nanti untuk fungsi paraboliknya ini kita diambil dari angka 8 melewati angka 2 dan juga angka 4 ya, angka 2 dan juga 4, dengan titik ekstrem atau titik puncaknya itu 3,-1. Di sini -1, ini adalah 3. Oke, di sini. Jadi kita tarik. Oke. Garis seperti ini. Ini untuk yang fungsi paraboliknya. Untuk fungsi linearnya kita tarik dari -6 melewati angka 3. Caranya sama seperti yang di parabolik tadi ya. Ini untuk yang linearnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk pada fungsi kubiknya. Tadi kan ada beberapa titik yang sudah diketahui dari yang kita hitung, karena tadi angka paling belakang itu -3, maka kita memulai penggarisannya dari -3 ya. Kemudian terbentuk titik koordinat 2,3,67. Kita anggap di sini. Kemudian 3,3 ya, 3,3 di sini, kemudian 4,2,33. Oke, anggap saja di sini. Nah, jadi kita buat lengkungan dari sini menuju sini ya, atas, kemudian melengkung ke bawah. Nah, kemudian mengalami belokan di sini. Gitu ya. Ini untuk gambar fungsi kubiknya. Kita lanjut. Penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Jadi kita langsung ke penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi di sini ada syaratnya, jika permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik di sini apabila elastisitas permintaan nilai mutlak elastisitas permintaan lebih dari 0. Elastik uniter jika nilai mutlak elastis permintaannya itu sama dengan 1, dan disebut inelastik jika nilai mutlak elastisitas permintaannya itu kurang dari 1. Kita lanjut ke contoh. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan GD sama dengan 25 min 3B kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, di sini tadi GD sama dengan 25 min 3B kuadrat. Maka kita cari GD aksen atau turunan pertamanya
menjadi min 6P. Nah, untuk mencari elastisitas permintaan, sama dengan dQd per dP dikali P per Qd. Nah, atau ini bisa disebut dengan Qd aksen. Jadi min 6P dikali P per Qd-nya 25 min 3P kuadrat. Jadi kita masukkan jika P sama dengan 5, maka elastisitas permintaannya sama dengan min 6 dikali 5 per 25 min 3 kali 5 kuadrat, maka akan menghasilkan 3. Nilai 3 ini jika dimutlakkan maka sama dengan 3 karena 3 ini lebih dari 1, maka elastisitas permintaannya yaitu elastik karena lebih dari 1, seperti itu. Lanjut, contoh berikutnya, permintaan akan suatu barang dicerminkan oleh D sama dengan 4 min P, di mana D melambangkan jumlah barang yang diminta dan P adalah harganya per unit. Hitunglah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3 dan pada tingkat permintaan D sama dengan 3. Nah, tadi D sama dengan 4 min P. Jadi kita cari D aksennya yaitu min 1. Ini D aksennya min 1. Nah, pada P sama dengan 3, maka D sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi kita masukkan untuk nilai elastisitas permintaannya sama dengan DD per DP atau D aksen dikali P per D, maka min 1 dikali P nya 3 dibagi D nya 1, maka sama dengan negatif 3. Nah, di sini nilainya dimutlakkan, maka hasilnya sama dengan 3. Jadi ini elastisitas permintaannya yaitu elastik. Nah, kemudian pada D sama dengan 3, maka P sama dengan 1. Jadi nilai elastisitas permintaannya sama dengan min 1 dikali 1 per 3, maka sama dengan negatif 1 per 3. Jadi ini jika dimutlakkan maka ini sama dengan negatif 1 per 3. 1 per 3 ini kurang dari 1. Karena kurang dari 1 maka ini inelastik, disebut inelastik. Lanjut, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu
koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan dengan adanya perubahan harga. Jadi penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastik itu jika elastisitas penawarannya itu lebih dari 0, sama seperti yang permintaan tadi, cuma di penawaran tidak ada nilai mutlaknya. Kita langsung contoh soalnya. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Nah, di sini QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Nah, kita turunkan QS aksen sama dengan 14P. Nah, di sini kita cari nilai elastisitasnya. Untuk P atau pada P sama dengan 10, maka nilai elastisitas penawarannya sama dengan rumusnya sama ya. Jadi DQS per DP dikali P per QS. Nah, kita masukkan untuk QS aksennya itu 14P. Jadi 14 dikali 10 ya, dikali P 10 per min 200 ditambah 7 dikali 10 kuadrat. Maka ini sama dengan 2,8. Sedangkan pada P sama dengan 15, nilai elastisitasnya yaitu 14 dikali 15 dikali 15 per min 200 plus 7 kali 15 kuadrat. Maka hasilnya 2,3. Yang ini semuanya sama-sama lebih dari 1. Karena lebih dari 1, maka ini elastik gitu ya. Kita lanjut. Elastisitas produksi yaitu suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan yang digunakan. Nah, untuk rumusnya semuanya sama ya. Jadi elastisitas produksi sama dengan dP per dQ dikali dx dikali x per P. Ini rumusnya. Kita langsung ke contoh soalnya. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 7 unit, 3 unit, dan 7 unit. Caranya sama, yaitu P sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3. Kita cari turunan pertamanya, yaitu 12x min 3x kuadrat. Kita cari pada x sama dengan 3, maka nilai elastisitas produksinya yaitu 12 dikali 3 ya, 12 dikali 3 dikurangi 3 dikali 3 kuadrat dikali 3 per 54 dikurangi 27. Nanti silakan dihitung ya, sama dengan 1. Sedangkan pada X sama dengan 7, nilai elastisitas produksinya sama dengan 84 dikurangi 1, 47 dikali 7 per 294 dikurangi 343.
maka akan menghasilkan 9 karena ini sama dengan 1 dan juga gini ya, hasilnya ini di sini tidak berlaku untuk elastisitas elastik uniter atau unelastik. Jadi seperti ini. Oke. Baik, terima kasih. Silakan dipelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.